eh, Ibu Sarma membaca Bilangan 14 ayat 1 sampai ke 23. Lalu Pak Harto Listio membaca dari 24 sampai selesai. Bu Sarma nggak ada? Belum masuk. Belum masuk ya Bu Sarma. Oke, karena Bu Sarma tidak ada, maka Pak Enardo yang membaca ya Pak Enardo ya. Pak Enardo yang membaca Bilangan 14 ayat 1 sampai 23. Ya, silakan mulai dari Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pastor Paul. Salam Pastor Paul. Anak, Pak Ibu, saudaraku terkasih. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Saya baca sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemeli. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Demikian. Silakan Ibu Nerliana. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan 1:17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu
kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikian bacaan firman Tuhan. Kata Pak Enardo, bilangan 14 ayat 1 sampai 23. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Maka mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat.
Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mendengar suara aku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan dimilikinya. Ayat ke-25. Silakan Pak Harto. Ya. Bilangan 14 ayat ke-25. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan, sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di hadapanmu, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai engkau. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan
dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Ibu Sarma, boleh kamu membaca Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Pak, sebentar. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya dengan berdiakonia, bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, saudara, ketika Musa menyuruh orang-orang pengintai, 12 pengintai ini pergi ke Kanaan, kira-kira bulan Sivan, ya. Jadi 1 tahun persis. Kurang lebih 1 tahun setelah mereka keluar dari Mesir, ya. Jadi 1 tahun lamanya mereka ada di Sinai, dan setelah mereka merayakan Paskah yang kedua, disuruh masuk ke tanah Kanaan. Sebetulnya luar biasa janji Tuhan, ya. Lihat cara Tuhan menuntun umatnya. Begitu terstruktur, begitu terstrategis, dan setiap orang, ya, itu dibawa di dalam destininya masing-masing. Setiap suku-suku itu sudah ada destininya masing-masing. Namun seringkali kita nggak nyampe iman kita. Hati kita nih nggak bulat hati untuk percaya kepada Tuhan. Masa sih? Kok iso? Ya. Saya itu selalu ini ya, gusar itu kalau ada orang bilang, "Pokok iso." Gitu ya. "Apa kowe iso? Apa kamu bisa?" Itu saya gusar sekali kalau ada orang ngomong begitu ke saya, ya. Suatu ketika, ya, saya mendapat satu mimpi, dan mimpi itu begitu nyata, ya. Jadi saya kalau dapat mimpi, saya bisa tahu itu bunga tidur atau itu suatu pesan, ya. Kenapa? Ya karena saya biasa mencatat. Kalau dapat mimpi saya catat, saya ingat-ingat. Pola begini, berarti begini pola, nah gitu ya. Nah, dalam mimpi itu, ya, kami rombongan, ya, bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain, kami jalan. Entah sesuatu seperti melarikan diri dari sesuatu atau entah apa gitu ya, pokoknya dalam rombongan ini terus kami tiba di tepi tebing yang curam. Dan kita harus menyeberang ke tebing yang di seberang sana. Di situ ada ditulis kerajaan surga, ya, pintu kerajaan. Dan kita harus ke sana memang. Namun apa daya, badai itu begitu hebat, ya gimana menyeberang? Ya, mau nyeberang susah, pakai tali nggak bisa, terlalu besar sekali, nggak ada. Tebing itu kita mau turun, tebing terlalu dalam. Wah, semua orang ngoceng-ngoceng, ngomel-ngomel. Ini ceritanya mimpi, ya, tapi mimpi itu sebuah
pesan. Lalu saya bilang, kita terbang. Saya bilang begitu. Wah, ini mimpi kan orang boleh saja kan terbang apa segala macam, namanya mimpi. Saya bilang, kita terbang. Lalu sahabat saya ini, saya punya sahabat ini teman-teman baik. Apa kamu bisa, Paul? Loh, saya tengok ke dia. Kamu biasa berdoa, kok nanya apa kamu bisa? Bisa. Dan saya terbang. Tiba-tiba saya terbang, saudara. Saya terbang. Lalu badai pasir itu menerpa muka saya, sakit sekali. Wah, pedih itu ya. Wah, dan saya terbang terus. Dan saya tiba. Saya masuk, pintu itu terbuka, dan saya terbangun. Sayang sampai situ ya. Coba kalau saya masuk, nggak pulang kali. Dan saya terbangun. Lalu saya bangun. Dan tiba-tiba saya mendapat hikmat. Ya, saya mendapat hikmat. Oh, ada banyak sekali kemustahilan di bumi ini. Dan saya sudah melewati banyak sekali kemustahilan dalam hidup saya. Tapi Tuhan bilang, kamu terbang dengan saya Raja Wali. Dan ketika badai itu menerpa, kita kepakkan tangan kita kan? Ya kan? Lalu badai itu membuat kita makin naik. Ya. Dan itu rasanya nikmat sekali ketika sudah terbang di atas badai itu. Dalam mimpi itu saya merasakan betapa nikmatnya ketika saya terbang di atas badai itu. Walaupun menerpa itu ya, semua pedih semua, kena pasir, kena macam-macam. Tapi enak, rasanya nikmat terbang. Dan tiba-tiba saya sudah sampai di ujung dan saya mau buka pintu itu. Nah, saudaraku, seringkali banyak sekali kemustahilan dalam hidupmu kan? Banyak banget. Masalahnya, engkau selalu berkata mustahil. Iya, karena Pak Paul orang yang positive thinker. Wah, ada saya orang flekmatik, Pak Paul selalu negatif pikirannya. Ini bukan masalah melankolis, flekmatik, kolerik, bukan. Ini masalahnya adalah Anda punya iman atau tidak. Ketika Anda baca janji Tuhan, banyak orang tiap hari baca janji Tuhan, tapi masih ngomongin saya, apa kamu bisa? Loh, saya tanya, kamu nih baca firman Tuhan tiap hari, masih mempertanyakan apa kamu bisa? Nah, itulah sebabnya. Seringkali Anda tidak mengalami mujizat. Anak saya yang pertama, saya kasih nama Wisely. Ya, wise, wisdom. Anak saya yang kedua, saya kasih nama Miracle, mujizat. Waktu saya punya anak yang pertama, saya sadar saya ini naif. Ya. Dan di dalam pergumulan saya dengan kenaifan itu, saya minta Tuhan kasih aku hikmat. Makanya anak saya lahir, saya puasa ya, saya puasa. Setiap kali saya mau kasih nama anak saya itu, saya puasa dulu 7 hari. Saya puasa. Dan saya dapat hikmat. Anak yang kedua juga sama. Anak saya yang kedua lahir ketika semua kabar buruk itu terjadi di rumah tangga kami. Orang-orang biasanya akan bilang, ini anak bawa sial. Ngomongnya begitu kan? Enggak. Anak ini, saya berdoa anak ini bawa mujizat. Satu-satunya mujizat yang hadir dalam keluarga kami yaitu si Miracle ini. Dan setiap kali kita ketemu sama orang yang jahat, anak ini bisa ngerti orang itu mau jahat. Begitu dipegang, dia langsung, wah ribet bongoknya sama orang ini. Saya tahu ini orang ini jahat. Jadi bahkan anak saya pun si Wisely itu ngerti. Pak, si Miracle nggak suka lupa. Ini tahu ini berarti orang nggak baik ini. Dan setiap kali ada orang yang keras sama saya ajak si Miracle ini pergi. Orang ini jadi luluh sama saya. Jadi kemana dalam masa pergumulan kami, ya Miracle ini membawakan kebaikan. Sehingga di mana pergi selalu ada mujizat buat kami. Ya itu beneran ya. Banyak orang nggak percaya mujizat. Banyak orang sudah nggak percaya lagi dengan kata mujizat dan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Kenapa? Karena imannya. Iya, saya mah nggak punya iman sebesar itu. Loh, berdoa. Berdoa, karena Anda nggak berdoa, minta. Minta iman itu, tambahkan iman kami Tuhan. Tapi hati-hati ketika Anda berdoa, tambahkan iman kami Tuhan. Iman itu kan harus
Indrayan kan, harus dicoba kan. Dari mana Anda tahu imannya bertambah apa enggak kalau nggak dicoba? Dijajal iman itu. Dan Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang. Ingat, pencobaan itu datangnya dari kita sendiri toh. Dan itu harusnya biasanya nggak apa-apa, tiba-tiba apa-apa tuh. Perbuatan Anda tuh biasanya nggak apa-apa, jadi apa-apa. Pencobaan itu dari kita sendiri. Dan saat itu ketika kita tekun dalam pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan di dalam iman kita. Nanti ada buahnya hasil ketekunan itu. Ya. Nah, saudara, kita balik kepada orang 12 pengintai ini. Yang 10 dia bilang, wah tempatnya memang oke, tok, moy gitu ya, bagus. Tapi, wah nggak mungkin. Opo iso. Nah, si Kaleb bilang bisa. Bisa, kata Kaleb. Yosua bilang bisa. Karena Kaleb dan Yosua tiap hari dia lihat ya mujizat dan dia catat semua kemustahilan sudah dilewati. Tapi banyak dari kita sudah melewati banyak kemustahilan, tapi masih nggak paham-paham. Mengapa bisa nggak paham-paham dengan kemustahilan yang sudah kita lewati? Dasarnya hatinya kita nggak baik. Itu bukan masalah nggak ada iman. Bukan masalah iman nggak iman kalau itu. Itu masalah hati kita memang sukanya bersungut-sungut. Ya, coba Anda kalau mau makan berdoa. Yuk kita doa dulu sebelum makan. Ya kan? Lipat tangan, berdoa sebelum makan. Habis makan, ngomongnya apa? Enggak enak. Panganan kayak gini disajikan. Kasinan. Wah, gitu ya. Ini pasti yang mau masak minta kawin ini. Oh, apa hubungannya sama kasinan sama minta kawin? Kadang-kadang juga orang ya. Tapi saya nggak pernah yang ngeluh kalau istri saya masak ya. Saya bilang, malah saya marahin. Pokoknya saya pulang ke rumah. Kamu masak nggak enak, sediakan nasi di rumah supaya aku pulang ke rumah makan. Supaya saya jangan jajan di luar. Itu tipsnya ya, supaya suami dan anak-anakmu selalu makan di rumah. Selalu masak, bikin jajanan. Walaupun kecil-kecil, walaupun sederhana. Ya, ibu-ibu rumah tangga, nanti suamimu selalu pulang. Anak-anakmu selalu pulang. Selalu di rumah harus ada makanan yang kamu masak buat mereka. Mereka akan menghargai. Dari kasinan apa segala macam, minta Tuhan, urapi Tuhan. Bukan masalah kasinannya. Ya, bukan masalahnya. Tapi ketika kamu nyajikannya dengan cinta, anak itu akan makan. Ya, nah, itu tips ya, supaya suamimu selalu di rumah dan anakmu selalu betah di rumah. Selalu buat jajan di rumah. Panganan kue-kue kamu bikin. Itu ya. Nah, saudara, masalahnya 10 pengintai ini dan orang-orang itu ya terbiasa hidup dengan bersungut-sungut, nggak ngucap syukur. Anda tahu dari mana datangnya iman itu? Ya. Dari mana kita menumpuk iman kita? Dari firman Tuhan yang hidup. Masalahnya kita tidak ngamatin firman Tuhan yang hidup itu. Firman Tuhannya itu, Anda dengar senang ketika Anda mendengar firman, tapi Anda tidak menghidupi firman itu. Ya, Anda banyak sekali menerima berkat, tapi Anda tidak mengucap syukur untuk setiap yang terjadi. Ada 1.000.001 alasan buat bersungut-sungut. Ya, kalau perlu, ya, saya tambahin lagi satu septic tank lagi alasannya. Kayak Anies Baswedan impor tempat sampah dari Jerman. Ya kan? Itu kan bahasa metakomunikasi kan, bahwa Anies Baswedan punya bisa impor semua alasan-alasan sampah. Kalau perlu imporin lagi septic tanknya. Kalau perlu imporin tempat sampahnya dari Jerman sebanyak yang dia mau. Banyak alasan pokoknya untuk bersungut-sungut ya. Ada nanti hidungnya mampet, lehernya sakit, kumis yang linting, kupingnya gatel. Wah, semuanya banyak alasan buat Anda tuh bersungut-sungut pada pagi hari itu. Tapi tiap pagi begitu saya bangun, saya sadar gitu ya, saya ngulet gitu ya, saya gitu. Terima kasih Tuhan. Ucapan mulai dengan
Terima kasih Tuhan. Mulai dari itu. Ya. Mulai dari itu. Simpel kan? Mengucap syukur itu. Dari ucapan syukur nanti Anda menyadari setiap saat hal-hal yang kecil-kecil itu Anda bisa mengucap syukur. Bahkan hal yang buruk yang terjadi tiba-tiba baru terima kasih Tuhan. Tiba-tiba geledek nyamper di sebelah juder. Terima kasih Tuhan, enggak mati. Begitu kan? Lagi geledek, maksudnya geledek itu kamu dilempar sama istrimu itu loh. Bangun malas. Laki-laki nggak mau kerja. Bisa kan aja dilempar pakai disambit pakai itu pakai panci tapi gedek nyamper di sebelah. Terima kasih Tuhan baru dilempar panci, untung nggak dilempar bom molotov gitu kan. Bahkan sudah dilempar molotov, terima kasih Tuhan untung nggak dilempar pakai granat kan gitu. Selalu ada ucapan, tapi sebaliknya kurang ajar, wah bangun dilempar pakai panci, wah ada misu-misu, untung nggak dilempar pakai bom molotov loh. Gitu ya, sekalipun sudah ya kan? Kan begitu kan. Bagus nggak dilempar pakai bom molotov, dilempar pakai panci. Kalau Anda mengeluh kan, wah, dilempar lagi pakai bom molotov. Kurang ajar ya, itulah baru kita tuh bawaannya pokoknya bersungut-sungut. Apa saja bisa bersungut-sungut. Tapi coba dibalik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya. Nanti setiap detik hidupmu itu nanti ada ucapan syukur. Setiap peristiwa, terima kasih Tuhan. Coba amatin deh. Sebetulnya ada ribuan hal. Tiap hari itu kita bisa mengucap syukur ya. Dan sebenarnya tidak ada alasan. Bahkan ketika kita kelihatannya buruk, kalau kita melekat sama Tuhan, yang buruk itu jadi baik. Saya sering ceritakan, banyak hal yang kelihatannya buruk itu, Anda kira dikejar-kejar jadi DPO itu baik. Kan hal yang buruk kan, keluarga saya semua ketar-ketir ketakutan, kita tenang-tenang saja, ya kan. Akhirnya anak saya bisa sekolah di Eropa kan, karena semua hal yang kelihatannya buruk, dari 2016 saya diuber-uber itu kan, dari 2016 kita tenang-tenang saja. Banyak hal yang kelihatannya buruk itu baik, ya, banyak hal yang kelihatannya buruk, banyak hal, semua hal yang buruk, nikmati, aduh terima kasih Tuhan, pasti ada sesuatu yang baik. Coba amatin deh, mulai sekarang catat. Sebab kalau enggak, kamu akan habis hidupmu, penuh dengan sungut-sungut. Nah, akhirnya ketika kita dikasih tugas, sekarang kita punya satu tugas, yaitu memberitakan Injil. Bukan cuma Anda ya, bukan cuma saya, kita semua diberi tugas untuk memberitakan Injil. Masalahnya karena kita terlalu banyak sungut-sungut. Nggak bisa. Banyak orang nggak bisa lagi memberitakan Injil. Karena dia selalu melihat kemustahilan. Apa bisa Indonesia begini? Lihat semua komentar-komentarnya, lihat kan? Wah, mana bisa nih sok pemberani nih kemarin itu ada satu ya. Ada satu yang ngaku-ngaku temennya anak ya Pak David itu. David itu sampai jengkel. Bawa-bawa nama saya, menyebut nama saya dengan sembarangan. Bagus nggak dikutuk jadi kodok sama Pak David. Itu nanti bakal jadi nabi ke-29 itu Pak David. Barangan bawaannya negatif apa mungkin apa gini ngeluh. Padahal sudah banyak di depan mata perubahan-perubahan. Tapi dia nggak bisa lihat. Orang yang hidupnya mengeluh, dia nggak bisa melihat yang baik. Nggak bisa melihat kemustahilan adalah sebuah peluang. Kalau Anda orang marketing, ya, saya kasih tahu ya, kalau ada masalah, itulah peluang buat jualan. Kalau Anda orang marketing, ya, itu istilahnya kan contohnya itu, ya, ada orang dulu pergi ke Papua kayak zaman dulu ya, misalnya sepatu, dia pusing, aduh Pak, Bapak ini nyuruh saya ke Papua, di Papua ini nggak ada orang pakai sepatu, mau jualan sama siapa, Pak. Akhirnya pulang dia, sambil dia ngelek-ngelek sambil bilang, tolol nih bosnya, nih goblok. Lalu dikirim lagi si Paul ke Papua, begitu melihat, woi haleluya puji Tuhan, nggak ada orang pakai sepatu di sini. Oh, bosnya bilang, wah bagaimana nih Paul? Bisa Pak, kirim Pak 1 kontainer Pak. Kalau pilih 2 kontainer. Suruh pakai sepatu semua. Nggak ada lawan, nggak ada saingan. Kalau Anda beli jualan sepatu di Jakarta, saingannya segabrek.
Anda jualan di Papua sendirian, nggak ada saingan. Wah, kirim kontainer laku. Karena saya melihat peluang, kan begitu kan? Itulah iman. Iman itu bisa melihat peluang di dalam sebuah masalah itu adalah peluang. Di dalam perjuangan imanmu, dalam pergumulan hidup kita, ya, itulah saatnya kita berkata, aku melihat peluang. Tanah yang penuh susu dan madu, anggurnya besar-besar, buahnya besar-besar. Ada rintangan, itu bukan rintangan. Itu justru sarana untuk mempertontonkan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Jadi Anda semua yang hari ini dalam masalah, yang hari ini dalam pergumulan yang berat, yang hari ini di dalam kemustahilan, diam, tenang. Coba Anda nikmati kebesaran Tuhan. Terus jalan. Jangan takut. Anda yang, aduh gimana caranya ya, ini supaya bisa sekolah, aduh caranya bagaimana ya, keluar dari kemiskinan, aduh caranya bagaimana ya, ada banyak sekali masalah. Diam, tenang. Ya, syukurin berkat Tuhan. Hitung semua berkat Tuhan. Nanti Anda akan melihat. Masalahnya, terus Anda tengok ke belakang. Kegagalanmu yang dihitung, nah itu cilaka. Banyak orang, banyak menghitung kegagalannya dan keterbatasannya dan semua alasan-alasan tadi. Dan Yesus bilang orang itu nggak layak ikut aku. Saya kalau tengok kegagalan saya, ya nggak bisa. Saya pernah berantem sama istri saya ya. Jadi saya sempat ngucap ya, apa bisa? Lah, perginya ke Inggris saja. Lah, kok ke Inggris disuruhnya ke Jerman, kok nganyang. Ya ke Australia saja. Oh, apalagi jauh sekali, enggak kebayang. Wah, ngamuk saya. Saya gusar sekali. Kan saya sudah bilang, kalau ada orang bilang nggak bisa sama saya, itu saya gusar. Orang kita lagi menyeberangi kemustahilan kok. Saya bilang, ayo jalan, sepakat. Jalan, nyampe kita. Sekarang, saya malah bisa ngomong, wah, kalau ngomong udah pakai bahasa Belanda, keren amat. Ya, anak saya malah lancar pakai bahasa Belanda, bahasa Jerman. Semua kemustahilan pertama waktu kita belum nyampe, rasanya nggak mungkin. Makanya Anda waktu melihat sekarang ngomongnya nggak mungkin. Tapi begitu sudah masuk, saya tanya, mau pulang? Nggak mau enak di sini? Nah, iya, kamu. Iya, sama seperti Anda. Ya, Anda hari ini dalam kemustahilan, jangan ucapkan tidak bisa. Ya, jangan sampai ngomong nggak bisa. Awas dikutuk jadi kodok dalam tempurung lontar. Ya. Dan itulah sebabnya Anda muter-muter di padang gurun. Karena Anda selalu bilang nggak bisa, nggak mungkin. Wah, saya tuh udah sebel kalau ketemu orang nggak bisa, nggak mungkin itu ya. Kalau konseling sama saya, nggak bisa, nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin. Ya, terserah kalau kamu bilang nggak bisa, nggak mungkin, ya jadilah sesuai imanmu. Wah, Pak ini gimana sih? Bukannya loh, kamu tuh maunya apa? Kamu datang sama saya, kamu cerita, saya bilang Tuhan sanggup. Terus kamu bilang nggak bisa, nggak mungkin. Loh, kamu kok malah nantang Tuhan? Kan kamu tidak tahu yang saya rasakan. Oh, kamu belum sekuku hitam masalahnya saya zaman dulu. Karena jengkel juga ya. Kamu tuh belum sekuku hitamnya masalah saya. Oh, karena apapun orangnya bukan, saya juga pecundang sama saja. Hanya saya merubah paradigma itu. Singkirkan kata tidak bisa dan tidak mungkin dalam hidupmu. Ya. Dan jangan tengok semua kesalahan-kesalahan kebodohanmu. Tatap mata saya, bukan tatap mata Tuhan ya. Pandang wajah Tuhan. Kamu bisa, kamu sanggup bersama Tuhan Yesus. Jangan mundur ya, jangan tengok ke belakang. Ikut Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia. Lakukan dengan konsisten, jalan sama Tuhan. Jalan tiap hari, dengan firman Tuhan tiap hari bersama denganmu. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati dengan rema yang baru membuat terobosan dalam hidupmu pada pagi hari ini. Amin. Kita akan berdoa untuk buku Pancasila. Ya, kita akan berdoa untuk buku Pancasila dan proyek diakonia kita. Silakan Pak Thomas Tejo.